Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan mencoba membahas alur cerita film yang pastinya super keren. Film ini berjudul RoboCop yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang anggota kepolisian yang membasmi kejahatan dengan tubuh robotnya. Film ini disutradarai oleh Jose Padilha, dibintangi oleh Joel Kinnaman, Michael Keaton, Abby Cornish, dan masih banyak lagi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film RoboCop. Semongko. Sebuah siaran berita yang bertajuk Novak Element dengan pemandu acaranya yang bernama Pat Novak memberitakan sebuah penemuan terbesar di bidang kemiliteran Amerika, di mana peran para tentara yang bertugas di garis depan peperangan kini dapat digantikan oleh robot drone. Dia menyiarkan secara langsung peristiwa pemeriksaan rutin warga kota Teheran, Iran. Dua reporternya diterjunkan di lapangan dilengkapi gelang merah di mana mereka akan aman karena para robot akan menganggap mereka sebagai aset yang harus dilindungi. Misi itu dipimpin oleh Komandan Kelly Perkins. Di tengah-tengah operasi, tiba-tiba muncul beberapa orang yang sengaja menyerang para robot dengan bom bunuh diri. Di saat situasi sedang chaos, muncul seorang pemuda yang marah dan hanya membawa sebilah pisau. Karena dianggap sebagai ancaman, pemuda itu ditembak dengan membabi buta oleh robot yang ada di depannya. Siaran langsung pun segera dihentikan. Di dalam studio, Pat Novak menjelaskan betapa pentingnya menggunakan robot untuk kepentingan keamanan karena dapat mengurangi jumlah tentara Amerika yang gugur. Dengan nada marah, Pat Novak mempertanyakan kenapa pemerintah Amerika sendiri malah melarang penggunaan robot untuk ditempatkan di dalam negara Amerika sendiri. Kalau mereka bisa mengirim robot untuk bertugas di luar negeri, kenapa pemerintah menerbitkan undang-undang larangan penggunaan robot untuk mengamankan kondisi di dalam negeri sendiri? Di tempat lain, di dalam kantor kepolisian Detroit, seorang detektif polisi yang bernama Alex Murphy memasuki ruangan pimpinan yang bernama Karen Dean. Saat dia masuk, di sana sudah ada dua petugas lain yang bernama Andre Daniels dan John Lake. Alex dipanggil ke ruangan itu karena misinya yang terakhir telah menewaskan 6 orang dan menyebabkan rekannya kritis dan dirawat di rumah sakit. Alex menjelaskan kalau misinya kali ini sangat berbahaya dan berhubungan dengan penjual senjata paling berbahaya yang bernama Antoine Fallon, di mana seharusnya selama 2 tahun ini kasusnya diselidiki oleh Andre dan John. Alex yang marah menolak untuk menjelaskan kronologi kasus di depan Andre dan John karena Alex mencurigai mereka berdua disuap oleh Fallon. Setelah Andre dan John pergi dari ruangan itu, Alex menceritakan kronologis kejadian penelusuran senjata ilegal sebelumnya. Alex dan rekannya, Jack, menyamar menjadi pembeli senjata ilegal. Alex menemui si penjual senjata yang bernama Jerry. Alex menelusuri kalau senjata yang dijual oleh Jerry berasal dari dalam gudang barang bukti kepolisian Detroit, di mana senjata-senjata itu pasti dibawa keluar oleh orang di dalam kepolisian yang korup. Setelah dipaksa, Jerry mengaku kalau dia mendapatkan senjata-senjata itu dari pria yang bernama Fallon. Tak menunggu lama, tanpa memanggil bala bantuan, Alex dan Jack merencanakan pertemuan dengan Fallon sambil menyamar sebagai pembeli senjata. Namun di tengah-tengah negosiasi, Fallon mendapat telepon ada yang memberitahu kalau Alex dan Jack adalah polisi yang sedang menyamar. Fallon kemudian pergi dan menyuruh anak buahnya membereskan 2 polisi yang menyamar itu. Terjadi baku tembak. Alex berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Fallon, namun rekannya Jack terkena tembakan di dada kanan dan pingsan. Karen sebagai pimpinan kepolisian Detroit memberi penjelasan kepada Alex bahwa apa yang dia lakukan sangat berbahaya. Karen melarang Alex bertindak gegabah lagi. Berpindah di Washington DC, terjadi rapat yang sengit antara Senator Dreyfus yang menentang penggunaan robot untuk mengamankan wilayah dalam negeri Amerika. Karena menurutnya para robot tidak tahu rasanya menjadi seorang manusia. Robot tidak memahami nilai nyawa manusia. Sang produsen robot, pimpinan perusahaan Omnicorp yang bernama Raymond Sellars, menjelaskan kalau robotnya tidak merasa marah, tidak merasa iri ataupun lelah untuk terus menjaga keamanan dalam negeri. Senator Dreyfus kembali menjelaskan kalau para robot tidak punya hati nurani. Mereka tidak akan merasakan apa-apa di saat mereka membunuh anak-anak tak berdosa di jalanan. Itulah kenapa mayoritas penduduk Amerika menolak penggunaan robot di dalam negeri. Di dalam kantor Omnicorp, Sellars mengadakan rapat dengan jajaran petinggi Omnicorp. Mereka melihat potensi yang sangat besar di dalam Amerika sendiri. Mereka bisa menghasilkan 600 miliar dolar per tahun. Anak buah Sellars menjelaskan kalau mereka sudah mengucurkan dana kepada para senator-senator korup, namun mereka tidak berkutik dengan mayoritas rakyat yang tidak ingin adanya robot di jalanan Amerika membawa senjata. Sellars berpikir kalau dia harus membuat sebuah produk yang dicintai oleh masyarakat. Kalau masyarakat ingin robot yang memiliki hati nurani, dia kepikiran untuk memasukkan manusia ke dalam mesin.
berpindah di dalam gedung unit rehabilitasi milik Omnicorp, di mana tempat itu digunakan sebagai tempat pembuatan organ tubuh cybernetik untuk korban amputasi. Seorang ilmuwan yang bernama Dr. Dennett Norton sedang mengarahkan pasiennya yang baru saja dipasangi tangan robot. Norton memberi motivasi pasiennya untuk kembali memainkan gitar. Ternyata tangan robotnya mampu membuatnya kembali memainkan gitar dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Sellars memasuki ruangan dan mengajak Norton untuk berbicara empat mata. Di ruangan lain, Sellars menyuruh Norton untuk menerapkan ilmunya untuk membuat manusia robot dengan tujuan militer. Awalnya Norton menolak, namun Sellars membujuk akan memberikan pendanaan penuh selama 2 tahun dan hasil penelitian itu bisa digunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Di tempat lain, Andre dan John menemui Fallon, si pedagang senjata ilegal. Ternyata benar mereka berdua adalah polisi korup yang disuap oleh Fallon. Fallon yang tahu Alex masih hidup menyuruh anak buahnya untuk membereskan Alex Murphy. Di dalam rumah sakit, Alex menjenguk rekannya Jack yang terbaring lemas. Sementara itu di luar rumah sakit, anak buah Fallon meletakkan sebuah bom di bawah mobil Alex. Di dalam markas Omnicorp, Sellars dan Norton memilih kandidat prajurit yang terluka karena perang yang nantinya bagian tubuhnya akan digantikan dengan robot. Norton sangat teliti dalam memilih calon pasiennya. Dia tidak ingin ada kesalahan. Malam harinya, Alex pun pulang ke rumah menemui istrinya Clara dan anaknya David. Clara sangat khawatir dengan tugas suaminya yang sangat berbahaya. Di saat Alex menemani anaknya untuk tidur, alarm mobilnya berbunyi. Alex pun segera keluar. Di saat Alex mendekati mobilnya, tiba-tiba mobil itu meledak dan membuat tubuh Alex hancur dan terlempar. Scene kemudian berpindah di dalam ruang penelitian Omnicorp. Norton sedang berbicara di depan Clara. Norton menjelaskan kalau luka yang diderita Alex sangatlah parah dan hampir mustahil diselamatkan. Pihak Omnicorp berniat membantu untuk menyelamatkan hidup Alex. Clara yang tak memiliki pilihan lain pun akhirnya setuju untuk menyelamatkan nyawa Alex. 3 bulan kemudian, di dalam pabrik robot milik Omnicorp yang terletak di China, Alex kembali terbangun. Namun dia kaget dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Norton mencoba menenangkan Alex dan menyuruh Alex untuk mencoba berjalan. Alex masih belum percaya, dia menganggap semua ini hanyalah mimpi. Alex yang kaget setelah tahu bahwa hampir seluruh anggota tubuhnya diamputasi, kemudian bertindak agresif dan mencoba untuk kabur. Alex berlari keluar dari laboratorium. Alex melihat robot-robot milik Omnicorp yang sedang dirakit. Alex terus berlari dan keluar melompati pagar. Di luar pabrik ternyata adalah hamparan sawah yang luas. Alex pun terus berlari. Di dalam pabrik, Norton menyuruh anak buahnya untuk menonaktifkan Alex. Alex pun seketika tumbang. Di dalam laboratorium, Norton memperlihatkan bagian tubuh Alex yang tersisa. Alex kaget saat melihat kalau bagian tubuhnya yang tersisa hanyalah kepala, paru-paru, dan jantungnya saja. Alex tak mampu melihat keadaan dirinya saat ini. Dia ingin mati saja. Norton menjelaskan kalau Alex adalah sebuah anugerah luar biasa. Dia akan bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa tak berdosa. Lagi pula istri Alex, Clara, juga menyetujui karena Clara sangat mencintai Alex. Alex kemudian meminta untuk menghubungi istrinya. Alex memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja. Dia berjanji akan pulang setelah semua ini berakhir. Keesokan harinya, Norton membawa Alex ke hadapan Kelly Perkins. Kelly menjelaskan persenjataan yang ada di dalam tubuh Alex. Dan tubuh robot Alex yang merupakan campuran besi terkuat namun tetap saja masih bisa ditembus dengan senjata berat berkaliber 50 ke atas dan ditembakkan secara beruntun. Alex bisa saja hancur. Di saat Alex terancam, tubuh robot Alex akan otomatis siaga dan mengeluarkan senjata dari kakinya. Alex kemudian menjalani tes menjalankan misi melalui sebuah alam bawah sadarnya. Alex menjalani misi yang sama dengan robot yang ada di sampingnya. Ternyata kemampuan beraksi Alex lebih lambat jika dibandingkan dengan robot yang sepenuhnya mesin. Itu terjadi karena sisi kemanusiaan Alex yang masih ada dan perasaan Alex yang mempengaruhi dalam setiap gerakannya. Dengan kata lain, Alex tidak mampu mengimbangi kemampuan robot drone. Malam harinya, Alex menyelidiki kasus percobaan pembunuhan dirinya sendiri. Ternyata kepolisian Detroit menyatakan Fallon bukan sebagai tersangka. Di internet terlihat rekaman Andre dan John yang menyatakan tidak menemukan bukti keterkaitan Fallon atas percobaan pembunuhan Alex. Di dalam markas pusat Omnicorp, di hadapan Norton, Sellars merasa tidak puas dengan kemampuan yang dimiliki Alex karena dia tidak mampu mengimbangi kemampuan robot drone yang sudah ada. Norton kemudian menjelaskan kalau sistem di dalam tubuh Alex memproses ancaman sama seperti robot-robot sebelumnya. Namun semua keputusan tergantung dari pemikiran Alex sendiri. Jadi Alex beraksi sama seperti manusia pada umumnya. Perasaan Alex yang memegang kendali. Namun Sellars yang tidak puas menyuruh Norton untuk meningkatkan kemampuan Alex hingga maksimal dan mampu bersaing dengan robot-robot yang sebelumnya sudah ada. Tak peduli apa yang terjadi, Alex harus bisa melampaui kemampuan robot-robot sebelumnya.
Norton pun kembali menuju pabrik Omnicorp yang ada di China dan melakukan operasi di kepala Alex. Dia melakukan modifikasi akan tingkat kesadaran Alex saat dia bertarung. Sementara itu di dalam kantor, Sellars ditemui anak buahnya yang menunjukkan desain Alex yang cukup unik dan mampu membuat anak-anak menyukainya. Namun Sellars tidak menyukainya. Dia ingin Alex yang ditakuti musuh-musuhnya. Sellars ingin tubuh robot Alex dicat warna hitam. Dan kini tibalah waktunya pengujian akhir Alex di dalam fasilitas pengujian Omnicorp China. Alex yang kini menggunakan desain tubuh robot terbaru yang berwarna hitam berjalan di hadapan para petinggi Omnicorp yang ingin menyaksikan hasil akhir pengembangan tubuh robot Alex. Dalam pengujian akhir ini, Alex akan melawan Kelly dengan puluhan robot-robot Omnicorp yang akan melawannya. Kelly menjelaskan kalau senjata-senjata milik robot yang lain tidaklah begitu besar, namun senjata miliknya sendiri memiliki kaliber besar yang mampu melubangi tubuh Alex. Jadi ujian akhir ini tidaklah main-main, dan ujian pun dimulai. Alex memasuki mode tempur dan siap untuk bertarung. Dia bertarung tak seperti sebelumnya, kini dia lebih cepat dan lebih akurat. Sellars yang melihatnya dari jauh pun kagum. Norton menjelaskan kalau dalam keadaan biasa, Alex yang menguasai tubuh robotnya. Namun jika Alex memasuki mode tempur, maka software yang ada di dalam tubuhnya yang mengambil alih. Alex tidak sadar kalau yang beraksi sebenarnya adalah sisi robot di dalam tubuhnya, meskipun Alex merasa kalau dirinya sedang bertarung. Namun itu hanyalah ilusi yang ada di pikirannya saja. Sementara di luar, Alex mampu menumbangkan para robot satu persatu tanpa pernah tertembak sekalipun. Dan pada akhirnya Alex mampu melumpuhkan Kelly dan menyetrumnya. Malam harinya, Alex yang kini sudah berada di Detroit, Amerika, diantar oleh Norton untuk mengunjungi keluarganya. Di dalam, Alex disambut oleh istri dan anaknya yang sangat merindukannya. David ingin ditemani oleh ayahnya menonton pertandingan baseball, namun Alex berkata kalau dia tidak bisa menemani David malam ini karena tubuh robotnya membutuhkan perlakuan khusus. Dia tidak bisa tinggal dengan mereka lagi. Saat kembali ke markas Omnicorp, Alex ditemui oleh sahabatnya, Jack, yang kini sudah pulih. Alex berjanji akan menangkap Fallon dan semua kaki tangannya. Jack pun gembira mendengarnya. Alex kemudian berjalan menuju laboratorium untuk beristirahat di tempat khusus miliknya. Keesokan harinya di depan markas besar kepolisian kota Detroit, semua orang berkumpul untuk acara launching robot polisi Alex di depan publik. Sementara di dalam, Norton dan timnya sedang sibuk memasukkan semua data kriminal milik kepolisian Detroit sejak tahun 2011 sampai sekarang. Di saat proses transfer hampir selesai, emosi Alex mulai tidak stabil. Terjadi kerusakan sistem di saat Alex mengakses bukti kejadian percobaan pembunuhan dirinya sendiri. Alex pun tak sadarkan diri. Petinggi Omnicorp yang marah menyuruh Norton untuk memperbaiki Alex bagaimanapun caranya, karena sebentar lagi Alex sudah harus rilis ke hadapan publik. Norton yang kebingungan tak punya pilihan lain. Norton menyuruh anak buahnya untuk menyerap dopamin dan adrenalin dari dalam tubuh Alex. Asisten Norton menjelaskan kalau hal itu akan merenggut emosi dan kesadaran Alex. Norton yang tak punya pilihan lain terpaksa melakukannya. Mereka menetralkan Alex sampai-sampai Alex tak lagi memiliki kesadaran dan membuat sistem robot menguasai tubuh Alex hampir seluruhnya. Alex pun berjalan keluar dari ruangan. Di luar ruangan, David mencoba menyapa ayahnya, namun Alex yang kini dikuasai sistem robot hanya diam saja. Alex hanya memeriksa setiap orang yang ditemui memiliki catatan kriminal atau tidak. Hal ini membuat istri dan anaknya khawatir. Di atas podium, Alex hanya diam saja, namun sistemnya terus men-scan orang-orang yang ada di sana hingga Alex menemukan seorang buronan yang ikut menyaksikan acara itu. Dengan dingin, Alex melompat dan menyetrum targetnya. Beberapa saat kemudian di dalam markas Omnicorp, Norton, Sellars, dan para petinggi Omnicorp yang lain merasa resah karena aksi Alex yang barusan. Alex beraksi di luar kendali mereka. Sellars yang terlanjur merilis Alex ke hadapan publik tak bisa menarik Alex kembali karena alasan produk cacat akan diperbaiki karena itu akan menurunkan reputasi perusahaan. Untuk sementara Omnicorp membiarkan Alex beroperasi di kepolisian Detroit dan Sellars menyuruh Norton untuk menjauhkan Alex dan istrinya untuk sementara karena dia tidak ingin ada kehebohan di depan publik. Norton menemui istri Alex dan menjelaskan kalau yang terjadi barusan adalah akibat kesalahan hormon di dalam sistem tubuh Alex. Norton berjanji dia akan memperbaiki semua dan meminta kepada Clara untuk tidak menemui Alex untuk sementara. Keesokan harinya, Alex melapor ke dalam kantor kepolisian Detroit. Dia akan melakukan tugas pertamanya. Jax mencoba mengajak Alex untuk berbicara, namun Alex hanya menjawabnya dengan dingin karena kini sistem robot di dalam tubuh Alex yang menguasainya. Alex pun keluar mengendarai motornya melacak tempat persembunyian targetnya dengan mengakses CCTV di seluruh kota. Dengan mudah Alex menangkap targetnya yang mengarahkannya ke gembong narkoba yang lebih besar lagi. Alex pun melesat mengarah ke pabrik produsen narkoba itu. Dengan cepat Alex melumpuhkan para penjahat yang ada di sana dan meledakkan sang gembong narkoba tanpa ampun. Di tempat lain,
Sellars memerintahkan Kelly untuk mengawasi Alex. Sellars memberi Kelly akses penuh terhadap tubuh Alex. Sellars takut suatu saat nanti Alex benar-benar tidak bisa dikendalikan. Secara singkat, akibat aksi Alex yang mampu membasmi kejahatan dengan cepat dan efektif membuat saham Omnicorp pun melejit. Pandangan publik atas robot yang diperbolehkan menegakkan hukum kian meningkat. Kini persentase publik yang setuju robot bisa digunakan untuk menegakkan hukum 50-50 dibandingkan yang tidak. Di dalam laboratorium Omnicorp, Norton menjelaskan kepada petinggi Omnicorp kalau Clara terus saja menelponnya, meminta agar bisa kembali menemui suaminya. Namun petinggi Omnicorp ini masih tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Di saat mereka berdua sedang berdiskusi, dari layar monitor terlihat Alex yang sedang bertugas dihadang Clara di tengah jalan. Clara ingin Alex untuk pulang. David sangat merindukan ayahnya, sampai-sampai tidak ingin berangkat sekolah karena ketakutan. Clara tahu bahwa masih ada Alex di dalam tubuh robot itu. Alex yang diam saja kemudian pergi. Di jalanan, Alex memeriksa CCTV yang memperlihatkan raut wajah anaknya yang ketakutan. Alex sejenak terdiam lalu kemudian berbalik. Alex berkendara menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah, sistem di pikiran Alex mendeteksi sesuatu. Setelah memeriksa rekaman CCTV, ternyata Alex menemukan rekaman percobaan pembunuhan dirinya. Di tempat lain di dalam laboratorium, Norton menyadari kalau Alex mulai tidak merespon perintah yang diberikan. Kadar dopamin dalam tubuhnya kembali normal. Kesadaran Alex sudah kembali. Norton terlihat kebingungan kenapa hal itu bisa terjadi. Sesaat kemudian, Alex langsung memacu motornya menuju suatu tempat. Alex mengincar Fallon. Namun Alex tak menemukan data milik Fallon di dalam database kepolisian Detroit. Alex lalu teringat dengan Jerry. Alex segera menemui Jerry. Di saat Jerry mampu diamankan, Alex mendapat petunjuk atas keberadaan Fallon. Tak menyia-nyiakan waktu, Alex segera menuju tempat persembunyian Fallon saat itu juga. Fallon yang menyadari kedatangan Alex ternyata sudah mempersiapkan diri dengan persenjataan berat berkaliber 50 yang mampu mengoyak tubuh Alex. Fallon dan anak buahnya pun bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, Alex dan motornya masuk menembus persembunyian Fallon. Terjadi baku tembak. Dengan sistem sensor panas, Alex mampu mendeteksi lokasi musuhnya dan melumpuhkan mereka satu persatu. Beberapa kali Alex sempat terkena tembakan, namun dia berhasil kembali bangkit. Alex berhasil membunuh Fallon. Alex lalu men-scan sidik jari di senjata milik Fallon. Ternyata Alex menemukan keterlibatan Andre dan John di dalam bisnis senjata milik Fallon. Di dalam markas kepolisian, Alex langsung menemui Andre dan John. Alex menunjukkan barang bukti keterlibatan mereka atas kejahatan Fallon. Andre mencoba melawan, namun Alex berhasil melumpuhkannya. John yang ketakutan memberitahu kalau pimpinan kepolisian, Karen Dean, juga terlibat. Dia disuap oleh Fallon untuk meloloskan senjata ilegal milik Fallon. Dengan dingin, Alex berjalan menuju meja Karen. Alex yang marah memaksa Karen untuk mengaku. Dari jauh, Kelly menonaktifkan Alex. Alex pun kemudian tumbang. Media-media mengabarkan aksi Alex yang mampu membekuk para anggota kepolisian yang korup, yang menjadi bukti bahwa robot tidak bisa disuap dan bebas dari korupsi. Media mengabarkan Alex yang kini sekarat karena aksinya membongkar jaringan polisi yang korup. Clara yang melihatnya dari televisi pun cemas. Akibat berita yang gencar memberitakan tentang Alex sebelumnya membuat kepercayaan publik meningkat. Kini tinggal sedikit lagi hingga undang-undang pelarangan penggunaan robot untuk menegakkan hukum di jalanan dicabut. Di dalam markas Omnicorp, Sellars yang ada di kantornya terkejut saat melihat Clara diwawancarai dan mengeluarkan statement kalau Omnicorp telah menghalanginya untuk menemui Alex selama berminggu-minggu secara tidak manusiawi. Clara ingin Omnicorp bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Alex. Sellars pun cemas pernyataan Clara mempengaruhi hasil voting undang-undang robot. Sellars pun berencana menemui Clara secara langsung dan menyuruh anak buahnya untuk menjemput Clara. Di sisi lain, para petinggi Omnicorp mencemaskan aksi Alex yang membongkar korupsi di tubuh kepolisian. Hal ini membuat para petinggi negara yang disuap oleh Omnicorp merasa tidak nyaman. Para petinggi Omnicorp takut kalau Alex bertindak lebih jauh dan membahayakan bisnis mereka. Sellars memiliki ide untuk membunuh Alex setelah keinginannya tercapai, yaitu setelah undang-undang pelarangan penggunaan robot untuk keamanan di dalam negeri dihapus. Norton kemudian menemui Sellars. Norton marah karena Sellars memberi wewenang kepada Kelly untuk mematikan Alex dan memberi statement kalau Alex sekarat, padahal pada kenyataannya Alex baik-baik saja. Sellars menyuruh Norton untuk membunuh Alex. Norton dengan penuh rasa kekecewaan pun pergi meninggalkan ruangan itu. Dan pada akhirnya, undang-undang pelarangan penggunaan robot untuk keamanan di dalam negeri pun dicabut. Sellars kemudian segera menelpon Kelly untuk membunuh Alex yang ada di dalam laboratorium. Sementara itu, Norton yang sudah ada di dalam laboratorium menelpon asistennya dan menyuruhnya untuk mengalihkan perhatian pasukan Omnicorp yang berjaga di sana. Di saat asistennya beraksi, Norton diam-diam memasuki ruangan laboratorium.
Norton kemudian masuk dan melepas pemancar yang ada di kepala Alex. Hal ini membuat siapapun tidak bisa mengendalikan tubuh Alex lagi. Norton pun berusaha membangunkan Alex. Tepat ketika pasukan Omnicorp berhasil masuk, Alex pun bangun dan melumpuhkan mereka. Di tempat lain, di dalam markas Omnicorp, Sellars berbicara dengan Clara, menjelaskan kalau Alex kini telah tiada dikarenakan luka yang cukup parah. Sellars menyatakan tidak bisa menyelamatkan nyawa Alex. Di dalam laboratorium Norton memberi penjelasan kepada Alex kalau Sellars memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alex karena sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Alex yang marah kemudian langsung pergi memacu motornya menuju markas pusat Omnicorp. Kelly yang melihatnya di jalanan menyuruh pasukan Omnicorp untuk bersiaga. Sellars yang telah diberitahu kemudian bergegas pergi menuju helipad untuk kabur. Di atas, Sellars teringat dengan istri Alex yang masih ada di dalam gedung. Dia mempunyai ide untuk menawan istri dan anak Alex. Di bawah, Alex pun berhasil menerobos masuk ke dalam gedung markas Omnicorp. Di sana Alex langsung disambut oleh beberapa robot besar. Alex pun berusaha menumbangkan robot-robot itu, namun hal itu membuatnya terjebak. Alex terpaksa memotong tangan kirinya agar bisa bebas. Robot-robot itu berhasil menembaki Alex hingga tak berdaya. Beruntung, Jack datang menabrak salah satu robot dan menghalangi robot yang lainnya yang sedang menembaki Alex karena robot-robot itu tidak akan menembak orang yang tak bersenjata. Jack kemudian menyuruh Alex untuk lari. Di atas, Clara dan David sudah sampai di sana. Di dalam gedung, Alex dihadang oleh Kelly dan satu anak buahnya. Tangan Alex tidak bisa digerakkan untuk menembak Kelly karena Kelly memiliki gelang merah yang membuat sistem di dalam tubuh Alex tidak mengizinkannya untuk menembak. Kelly berhasil melumpuhkan Alex. Di saat Kelly hendak menembak kepala Alex, dari belakang Jack muncul dan menembak Kelly dan anak buahnya. Namun hal ini membuat Jack terluka. Setelah memeriksa keadaan Jack yang baik-baik saja, Alex kemudian melanjutkan misinya. Tepat di saat helikopter Sellars hampir sampai, Alex berhasil mencapai puncak gedung dan mengancam pilot helikopter itu untuk berbalik menjauh. Sesampainya di helipad, Alex menyuruh Clara dan David untuk menjauh. Ternyata Sellars juga memiliki gelang merah yang membuat Alex tidak bisa menodongkan senjata ke arah Sellars. Semakin keras Alex berusaha, sistem di tubuhnya malah terancam untuk mati. Kini giliran Sellars yang mengambil senjata dan mengancam membunuh keluarga Alex. Alex yang marah akhirnya mampu mengangkat senjatanya ke arah Sellars. Sellars yang cemas berusaha menembak Alex dan akhirnya Alex mampu melepaskan tembakan ke arah tubuh Sellars. Alex kemudian tumbang dan Sellars pun tewas tertembak. Beberapa hari kemudian, di dalam laboratorium, karena tubuh robot Alex sebelumnya telah hancur, Norton kemudian mengembalikan tubuh robot Alex seperti semula yang berwarna silver. Alex kini berhasil berkumpul kembali dengan keluarganya. Sementara itu, berita televisi memberitakan soal Presiden Amerika yang akhirnya kembali mengesahkan undang-undang larangan penggunaan robot untuk keamanan dalam negeri. Dan berakhirlah alur cerita film Robocop ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.